Assalamualaikum Bu Dewi, permisi Bu, mohon maaf mengganggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Riko, ada apa? Ya Bu, jadi begini, saya ini ingin curhat mengenai pelajaran matematika Bu. Oh gitu. Oke, sebelum Riko cerita, kira-kira nanti setelah curhat harapannya apa sih? Maunya kayak gimana? Jadi kalau misalnya dengan saya konsultasi ini, yang saya harapkan tujuan yang saya dapatkan itu adalah untuk mendapatkan solusi Bu, solusi dari permasalahan ini, seperti itu. Oke, oke. Oke Riko, boleh silahkan disampaikan apa ini masalahnya. Nah, jadi begini Bu, di kelas saya itu saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Pak Dadang. Gitu. Karena kan Pak Dadang ini membuka les privat Bu, dan di kelas ada sekitar mungkin banyak anak yang mengikuti les privat Pak Dadang ini. Tetapi saya dan beberapa teman di kelas ada yang tidak mengikuti dan saya ini salah satunya. Kemudian saya merasa kalau misalnya saya di kelas ini beberapa kali itu disindir oleh Pak Dadang karena Gitu. saya tidak mengikuti les privatnya Bu, seperti itu. Gitu ya. Oke. Eh, rasanya gimana? Kalau dari Pak Dadang sendiri sih juga tidak memberikan nilai yang apa Bu ya, maksudnya tidak memberikan nilai yang sesuai dengan apa yang telah saya kerjakan seperti itu. Padahal di sini saya juga sudah berusaha untuk mengerjakan dengan baik, tapi saya merasa kok selalu diberikan nilai yang jelek oleh Pak Dadang seperti itu Bu. Kecewa gitu ya Riko rasanya ya. Iya Bu, jadi saya kayak merasa kecewa gitu dengan sikap yang diambil oleh Pak Dadang. Oke, tapi gini deh. Nilainya katanya nilai kamu tuh seperti lebih jelek gitu ya dibandingkan teman-temannya ya. Iya Nah, Bu. itu sekarang Budaya pengen tahu. Menurut Riko, itu nilaimu jelek itu memang karena Pak Dadang yang nggak adil atau memang kamu belum belajar, belum belum tahu tentang materi-materi yang diujikan kayak gitu. Sehingga pas ujian kamu sebenarnya kesulitan menjawab soalnya karena kamu memang belum belajar gitu, bukan karena Pak Dadangnya yang nggak adil. Kalau dengan waktu yang berjalan ini saya rasa sih bukan karena saya tidak belajar Bu ya, tapi ya saya merasanya ya dari Pak Dadangnya sendiri yang mengambil sikap untuk tidak adil pada muridnya seperti itu Bu. Iya. Terus teman-temanmu kan ikut les ya, hanya ya, kecuali Riko. Kenapa sih Riko kok nggak ikut les aja? Kalau saya, mohon maaf Bu, jujur saja saya tidak punya uang. Kemudian untuk les privat dan di sini juga uang saya itu hanya cukup untuk uang transport saja Bu. Jadi tidak ada uang kayak ada backupan untuk les itu saya tidak punya seperti itu. Oke, oke, berarti les bukan pilihan ya, sementara belum bisa ikut les. Oke, nggak apa-apa. Tapi karena nggak ikut les nih kan berarti kamu harus punya ini ya, punya usaha-usaha tertentu ya. Iya Eh, Bu. nah, sudah melakukan usaha apa aja nih supaya bisa berhasil di dalam mata pelajaran matematika ini kalau kamu nggak les. Kalau selama ini sih saya di kelas itu Bu ya, saya berusaha untuk selalu memperhatikan Pak Dadang ketika menjelaskan. Kemudian saya sampai membuat catatan pada saat Pak Dadang ini menjelaskan. Jadi di samping saya tidak ikut les, tapi di sini saya juga berusaha untuk selalu seperti itu. Oke, sebelumnya pernah nggak sih Riko coba tanya ke Pak Dadang kenapa sih kok beliaunya nggak adil gitu? Mohon maaf untuk jaringannya kurang baik. Selama ini sudah pernah nggak sih Riko coba tanya ke Pak Dadang kenapa kok beliaunya ini nggak adil? Belum sih Bu, karena saya takut dimarahi sama Pak Dadang. Iya. Pak ini ya Pak Dadangnya suka marah-marah kah di kelas? Um, enggak sih Bu, tapi saya takut aja kalau misalnya saya menyampaikan pendapat saya, kemudian nanti Pak Dadangnya tersinggung. Iya. Oke. Eh,
terkait dengan usaha-usaha yang sudah dilakukan Riko selama ini ya, mulai dari belajar, membuat catatan, memperhatikan dan seterusnya. Itu yakin nggak sih Riko kalau dengan cara-cara itu Riko sudah bisa memperoleh nilai yang maksimal seharusnya? Ya saya merasa masih kurang sih Bu kalau misalnya dalam hal ini. Oke, nah kan ini masih belum akhir semester ya, berarti kan masih panjang kan kesempatan, masih banyak waktu. Nah, karena masih banyak kesempatan seperti ini, kira-kira apa yang mau dilakukan lagi sama Riko untuk yang pertama yang paling jelas agar supaya masalah dengan Pak Dadang ini bisa tersolusikan gitu. Kalau dari saya sebetulnya sih ingin menyampaikan Bu ya pendapat saya ke Pak Dadang, dan yang ingin saya sampaikan adalah sebelumnya kalau saya ini tidak ikut les privat beliau itu karena saya tidak punya uang. Kemudian yang kedua ini saya juga ingin menyampaikan bahwa saya sudah berusaha belajar dengan baik di kelas dengan berusaha sungguh-sungguh seperti itu. Berani nggak tapi bilang berani nggak tapi bilang ke Pak Dadang seperti itu? Saya sih aslinya pingin Bu, tapi itu tadi Bu, takut. Oke. Itu salah satu solusi ya. Selain itu kira-kira apalagi nih selain bicara sama Pak Dadang, kira-kira apalagi yang bisa kamu lakukan supaya pembelajaran matematika kamu tuh bisa lebih baik, mulai dari nilainya menjadi lebih baik dan lain sebagainya, meskipun kamu nggak les. Nah mungkin siapa tahu nanti kalau Pak Dadang tahu kalau kamu punya alternatif lain, itu mungkin beliau pasti paham dengan kondisimu. Kalau dari rencana saya sendiri sih Bu, saya sudah memplanning untuk bekerja sama atau mungkin belajar bersama dengan teman sekelas saya, namanya itu Indah. Nah kemudian kebetulan juga Bu, rumahnya ini ya dengan rumah saya, jadi kayak ya kenapa enggak seperti itu. Oke, jadi Riko sudah sudah paham tentang hasil diskusi kita hari ini ya. Jadi kita akan ada 2 Ya, planning nih. Planningnya ngomong sama Pak Dadang gitu kan. Terus sama mau belajar bareng sama si Indah gitu kan. Nah, oke. Untuk rencana yang mau ngobrol sama Pak Dadang, kira-kira nanti Riko mau menyampaikan apa ke beliaunya? Kalau yang ingin saya sampaikan dan yang seharus saya sampaikan ya ini adalah kayak alasan saya kenapa saya nggak ikut les privat beliau, kemudian juga saya harus menyampaikan kalau misalnya saya tidak mengikuti les privat beliau, tapi saya juga sudah berusaha. Di sini saya sudah berusaha untuk giat belajar dan juga sudah berusaha untuk selalu memperhatikan pelajaran yang telah saya laksanakan seperti itu, Bu. Nah, terus ada nggak orang lain yang mungkin mau diajak lagi sama Riko? Ada nggak yang bisa bantuin lagi selain Bu Dewi gitu? Yang diajak untuk menyelesaikan masalah? Kalau boleh sih, saya minta tolongnya kepada Bu Dewi, Bu ya. Mungkin Ibu bersedia untuk menemani saya ke Pak Dadang, karena jujur saya juga takut Bu kalau misalnya harus sendirian seperti itu. Oke, boleh. Boleh kok, nggak masalah, nanti pasti Bu Dewi temani ya. Rencananya juga bagus kok. Rencana kita mau ngobrol sama Pak Dadang, Bu Dewi setuju. Kemudian komitmennya nih, kapan nih mau dieksekusi rencananya? Besok Bu. Besok saya coba untuk memberanikan diri ke Pak Dadang seperti itu, menyampaikan pendapat dan juga Ibu ya, unek-unek saya seperti itu. Sip, keren ya. Pinter sekali nih Riko mencari solusi atas permasalahannya sendiri ya. Insya Allah semoga nanti apa yang akan kita lakukan bersama-sama ini bisa menjadi solusi untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi Riko ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Dewi sudah meluangkan waktunya untuk saya bercerita curhat bersama Bu Dewi. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Oke, sampai ketemu besok ya Riko ya. Terima kasih Bu.
Selanjutnya saya akan memberikan hasil observasi saya terhadap praktek coaching model Tirta untuk kasus kedua. Menurut saya, Bu Dewi sebagai coach sudah bisa menyampaikan arahan sehingga si Riko sebagai coach itu bisa menyampaikan tujuan yang hendak dicapai. Tadi Riko sudah menyampaikan kalau dia ingin mendapatkan solusi atas permasalahannya. Kemudian pada tahap identifikasi, Bu Dewi selaku coach sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mengeksplorasi Riko sebagai coach yang mengarah pada identifikasi potensi dirinya, usaha terbaik yang sudah dia lakukan, sehingga si coach bisa memberikan respon dengan lancar. Bahkan tadi Riko sebagai coach sudah memunculkan, tergali potensi dan alternatif solusi. Pada tahap rencana aksi, Bu Dewi selaku coach yang memancing jawab, Bu Dewi selaku coach bisa mengarahkan Riko untuk membangun komitmen, sehingga Riko sebagai coach ini muncul komitmen untuk melaksanakan rencana aksinya tadi. Jadi menurut saya di kasus 2 ini sudah muncul tahapan-tahapan tirtanya. Demikian hasil observasi saya selaku pengamat. Terima kasih.